Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq Allah ya wasi'al karam ya مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد شهيد القولين والثقلين والكريم قد الأرض ومن عجمها محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد قائم الله دوننا محمد خاتم الرسل كلهم محمد بشر يتبشر بل هو كالياقوت بين الحجرين الذي وصف ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم الغيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته سنة رسول الله وعلى آله من هذا الكتاب الحديث ثم رحم بنا وإياكم وموالنا ومنافقكم وشرنا ومشرككم كافة المسلمين أجمعين لطول الليل الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله الذي أبدع كل شيء يظهر نفسي وبلغ كل شيء بالذات تسلم كل شيء بقدرته وخلق كل شيء من ملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا
ومولانا محمد شافع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن هذا إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسل وتولة النصر وصلاح الجسد والروح. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وحسن رحمتك وذكرنا ناصرنا إلى ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد أيها الحاضرون يا الله yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidzah, para guru, para murid dan pengurus masjid Nur Amal yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat taufik hidayah serta dan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, nikmat panjang umur, iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membuatkan tekad kita mutabil dan satu majelis ilmi. Mudah-mudahan akhir bertemu dan bertumbuhnya kita akan menjadi salah satu tutup dari rahmat maghfirah barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ma'asalam tanpa kita aturkan selanjutnya kepada kita bagi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah dan syariat dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa nafa'ana bihi wa barakatuhu wa bi kulli khairin. Amin. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana telah berkata sebagian ahli salaf, ulama-ulama salaf, al-waswatu min jahli sunnati. Was-was di dalam salat itu min jahli sunnati, itu merupakan satu kebodohan pada sunnah. Wasbari bil aqli, dan bisa merusak akal. Wa madhabus salafi fi ta'aratin, dan madhab dalam tauhid ulama-ulama salaf itu di dalam bersuci. Yang pertama, ketika dia sholat, untuk mengutamakan kesahan dan kesucian. Wal madhabul mahmud, yaitu madhab ataupun jalan yang baik, yang terpuji di jamil asya, dalam semua perkara. Fa'inna bihimul qudwata, karena sungguhnya dalam salaf itu, ulama salaf itu menjadikan qudwah, menjadikan contoh, menjadikan panutan. Wa bihimul uswah, dan menjadikan uswah kebaikan. Wa tajdidul wudu li kulli sholatin minas sunnati, dan memperbarukan wudu li kulli sunnah sholatin, di dalam setiap sholat, minas sunnati, itu merupakan sunnah. Sunnah ini dalam arti aturan. Jadi sunnah ini bagi dua, as-sunnatu endal usulin, as-sunnatu endal fiqhiyah. Kalau kita bicara as-sunnatu endal fiqhiyah, adalah ma'isa ala fiqhihi wa la yuqamu ala fiqhihi. Tindakan dapat pahala, tindakan tidak berdosa. Kata ulama mengatakan bahwa qasil arti ruhiyah. As-sunnatu endal usulin, ada sunnah menurut usulin adalah at-thariqatu al-maslaku fiqhi bi ansalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da salafus salih. Satu jalan yang menempuh dalam agama, kemudian dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh salafus salih. Salafus salih yaitu generasi sahabat terus dari tabi'in terus salafus salih.
Wadawamu alal wudu dan mendawamkan wudu itu mutlakul mahmud, itu menjadikan satu perbuatan yang mutlak dan disukai wafihi, dan di dalam gawang wudu itu mana kasir, ada manfaat yang sangat banyak. Balaghana anna Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qala li Musa, ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, idza asabatka musibah, jika kamu tertimpa satu musibah, satu bahaya, wa anta ala ghairi taharatin, sedangkan engkau dalam keadaan tidak bersuci, fala talumanna illa nafsaka, maka sekali-kali janganlah engkau mencela illa nafsaka, kecuali kepada diri kamu sendiri. Ila akhir ayat, ila akhir surah. Tadi dalam bahagia itu sambungan kemarin berkaitan dengan kesucian. Orang was-was dalam sholat ini bisa jadi karena wudhu tidak benar. Jadi pun was-was ini tidak menjadikan satu rukun di dalam sholat. Sehingga ketika orang was-was, otomatis konsentrasi khusyuk dalam sholat ini pasti hilang. Di antara penyebab ini, kata ulama salaf ini adalah wudhunya tidak beres di dalam melaksanakan wudhu. Oleh itu wudhu ini amat sangat penting. Bahkan watadjidil wudhu'i kulli sholatin minas sunnah. Bahkan memperbarukan wudhu dari setiap sholat itu merupakan satu sunnah. Wadawamu ala wudhu mutlaqan mahmud, apalagi mendawamkan. Jadi maksud di sini tajidul wudhu, memperbarukan wudhu, misalnya ini maghrib, belum batal ya. Bisa masalah kita perbarukan lagi, itu boleh. Tapi kondisional, ya kondisionalnya apa? Ya kalau airnya banyak, kalau sedikit ya kita pertahankan kita. Tapi kalau kita dulu lagi nggak masalah, itu namanya memperbarukan wudhu. Karena kita nggak tahu kan, apakah wudhu minas syaikh ya, wudhu syaikh minas sabilain. Kalau dalam bahasa fikih itu yubtilul wudhu, yang membatalkan wudhu diantaranya ada wudhu syaikh minas sabilain, keluar suatu dari dua lubang, depan belakang, depan gampang lah ya. Tapi yang belakang ini kan kita nggak tahu, apalagi pada kita lanjut meskipun teleponnya ada suara apa yang berasa, teleponnya angin kedua kan batal ya. Nah artinya di sini adalah untuk menjaga kesempurnaan tajidul wudhu, ya itu boleh memperbarukan wudhu di kulli sholatin, dari tiap sholat. Tapi kalau kita mampu yakin kita akan batal, itu malah bagus ya. Itu dari sunnah, tapi mempertahankan. Para ulama gitu, kadang-kadang sholat subuh pakai wudhunya wudhu maghrib, nah batal ya, batal. Kita kadang-kadang maghrib isya ini berapa kali wudhu ya. Apalagi ini wadawamu ala wudhu, apalagi mendawamkan wudhu. Dawam itu artinya tidak hanya untuk sholat ya. Jadi wudhu kita lakukan setiap batal wudhu lagi, berarti itu ya, itu namanya dawam wudhu. Bahkan kalau kita lihat hadis terdahulu, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, inna ummati yad'una yawmal qiyamah murran muhajjalina min asfalil wudu. Tapi saya lupa katanya riwayatnya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, inna ummati, sesungguhnya umatku yad'una, dia akan dipanggil Allah. Artinya ketika menghadap kepada Allah ya, nanti dikumpulkan kepada mahsyar. Jadi ketika manusia dibangkitkan, wa idza quburu usirat, ketika manusia dibangkitkan dari kubur itu semua dikumpulkan kepada mahsyar. Nah
bertumbuh. Dulu kita bicara bagaimana keadaan manusia di mahsyar. Ketika semua dari awal Allah ciptakan dari Nabi Adam sampai akhir zaman, orang-orang dikumpulkan. Nggak langsung ditanya, ditunggu terus. Ya. Bahkan kadang ketika dibangkitkan itu dalam keadaan gelap gulita karena matahari kan tidak akan hancur. Ya syamsu kuwirat ketika terjadi kiamat, matahari hancur. Maka yang pertama kali diciptakan Allah adalah matahari. Ya, ketika matahari diciptakan, kemudian Allah turunkan, diledakkan matahari sampai dengan 1 mil. Ditunggu lagi. Nah, maka ketika mereka berkumpul dicari pemimpinnya. Ya, di zaman Nabi Adam cari pemimpinnya Nabi Adam, zaman Musa. Nah, kalau kita di zaman Nabi Muhammad cari Nabi Muhammad. Nah, ketika dikumpulkan semua itu mencari, ya, Nabi nggak kenal kita. Ya, kita kenal Nabi, tapi Nabi bisa kenal karena sebab ini dulu. Maka katakan ini, Inna ummati yad'una yawman qiyamah burran muhajjalina min asfaril wudu. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan menghadap kepada Allah, muka itu burran muhajjalina, mukanya bersinar putih, min asfaril wudu, disebabkan karena bekas wudu. Paman satu amin bukan siapa yang mampu mintu di antara kalian ayutilah untuk memanjangkan, masih memanjangkan cahaya terus lalu. Apa kata Nabi? Minkum ayutilah buruk tahu untuk cahayanya. Faliyamal maka cahaya dulu. Nah inilah yang dikatakan dalam wudhu. Sehingga ketika orang wudhu, ya misalnya mau kerja kita wudhu dulu. Nanti mereka terus wudhu lagi. Ya, begitu terusnya. Jadi dalam keadaan suci ini salah satu bagian yang menyebabkan nanti di akhirat ini mukanya terang, ya, sebabkan min asari wudhu. Oleh itu ulama di sini menjelaskan bahwasanya qaddamu 'alal wudhu, mendapatkan atas wudhu itu mutlaqan mahbubun, itu dengan mutlak adalah amat sangat disukai. Wa fihi manafi'u katsiratun, dan di dalam wudhu itu banyak keistimewaan tadi, banyak manfaatnya. Kalau mazhab Syafi'i, ya, kita kan hati-hati, ya, kesimpulan mahalnya bakal. Jadi apa terjaga daripada perbuatan maksiat. Kalau yang berbuat maksiat, kita dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci, masa sih mau berbuat maksiat, itu di antara manfaatnya. Begitu juga apabila ada satu musibah, ketika kita dalam keadaan wudhu ini, insya Allah ya Allah jauh akan bagiannya. Paling tidak orang-orang tersebut ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Asofa min musibatin illa bi'illah. Kan tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang percaya musibah berjalan tanpa dirinya, ya yakin ini merupakan kehendak Allah, yahdi qalbah. Allah berikan petunjuk. Masuk petunjuk ini, ya dicarikan jalan keluar. Tidak serta-merta mengatakan menyalahkan Allah. Ya. Saya sholatnya nggak pernah lepas, sedekahnya lagi, kok musibah sih berganti. Sekarang diskriminasi Allah nih kepada makhluknya. Ya. Orang yang nggak ibadah, yang nggak sholat, saya hapus. Rezekinya lancar loh gitu. Ya, ada begitu. Yang ahli ibadah sakit, baru masuk kena COVID lagi. COVID dimulai lagi dibayar. Gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa percaya yakin merupakan kehendak Allah, Allah berikan petunjuk. Artinya diberikan jalan keluar tidak serta-merta. Tapi yang penting Allah jaga keimanannya. Dan ada seorang guru bertanya, ya Syekh, karena si Allah Ta'ala walai aqimuna. Tuan guru, kita selalu bermaksiat. Seorang murid wajar ketika nama sang guru. Kita selalu bermaksiat.
wala yu'aqibuna, tapi Allah nggak pernah menghukum kita. Ada orang tadi seakan-akan seakan-akan orang yang bermaksiat tadi itu tidak pernah hukum. Ini katakan karena Allah Ta'ala wala yu'aqibuna. Berapa banyak kita bermaksiat dan Allah nggak pernah hukum kita. Maka seorang guru dan biasanya mengatakan tamlaki Allah. Berapa banyak sebenarnya Allah menghukum kamu, wanta zanta teri. Kamu tidak tahu bahwasanya Allah telah menghukum kamu. Cuman kamu nggak merasakan itu sebuah hukuman. Ya. Ini dikatakan salah satu contoh Pak. Alam musalli bukan halawatul munajat. Ketika Allah ciptakan, Allah jadikan, kemudian Allah cabut kenikmatan di dalam ibadah. Dan itu makna munajat kan berdoa. Tapi umumnya beribadah. Ketika Allah cipta, Allah cabut kenikmatan di dalam ibadah. Ayo dikabul asal bin dzalik. Hukuman mana lagi yang bisa ketika Allah cabut nikmat dalam ibadah? Contoh ketika sholat jangan itu waktu dua masjid itu nggak nikmat. Kalau cabut nikmatnya, kalau kan sholat waktu membutuhkan waktu 12 menit. Dia duduk di kafe ngobrol-ngobrol sambil baca. Saya katakan alam tamu mu'anikal kerja duna sholatul khamsi. Betapa hari-harimu berlalu saya tanpa bisa mampu sholat 5 waktu. Ya. Artinya nikmatnya cabut. Atau duna cabut Quran, atau cabut untuk bisa baca Quran. Saya kalau kita baca Quran, satu lembar itu 2 halaman, itu kan membutuhkan waktu kayaknya sampai 15 menit, 10 menit lah. Ya, satu lembar, satu juz aja kan paling 1 jam 60 menit. Satu juz itu kalau dari halamannya paling ada 21 halaman. Kalau lebih dalam 20 berapa? 3 menit. Kalau cara nikmatnya nggak bisa lakukan. Tapi kalau baca WK itu 2 jam, 3 jam, tapi nutup lagi, itu nggak ada ya. Nah artinya kalau cabut dalam pusat dibuka halal munajati. Ketika kalau cabut nikmatan dalam ibadah, ayo itu pintar bidari. Hukuman mana lagi yang besar daripada kalau cabut? Jadi susah. Nah maka itu kita kembali berkaitan dengan hal semacam ini wudhu. Dari menjawabkan itu mudah, tapi kalau nggak membiasakan ya itu agak sulit ya. Ini salah satu bagian. Maka dikatakan tidak sobat ke musibah itu antara dari Tuhan. Jadi kalau kau tertimpa musibah sedangkan kamu tidak ada wudhu, tidak ada bersih, ya. Fala talumanna illa nafsah, maka kamu jangan salahkan Allah, mencela Allah. Kita ada ibadah dan sebagainya, tapi paling tidak dia introspeksi, muhasabah ketika mendapatkan suatu musibah, ya. Sehingga dia akan mendapatkan hasil dari musibahnya. Karena mantap doa ahsana wudu'a kharajat jami'u khataayahu minan a'dha'i. Dan sesungguhnya orang yang berwudu ahsana wudu'a dan memperbaiki wudunya, kharajat jami'u khataayahu minan a'dha'i, maka akan keluar semua dosa-dosanya, kesalahannya dari anggota badannya. Wa dakhala fi sholatin naqiyah minal dzunub. Jadi memasuki ke dalam sholat naqiyan dalam keadaan bersih minaz dzunub, yaitu dari dosa. Ini harusnya kelihatannya terpotong.
Kalau kita lihat hadisnya agak panjang, di sini ada di dalam hadis ini kaitan dengan fadilah sholat jamaah. Kita berkaitan dengan masalah wudhu ya. Ini agak panjang, bicaranya ini saja kaitan dengan wudhu. Oleh itu dengan berwudhu saja itu akan menghilangkan dosa-dosa kita berkaitan dengan anggota badan. Saya bacakan lengkapnya ada dalam kitab ini bahwa tadi katakan man tawaddo'a ahsana wudu akhrajat galu fatwayahu min a'dha'i wa dakhala fi sholati nafilan ma'dhur. Tapi kalau kita lihat dalam riwayat lain diterangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'min, jika seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, faqassala wajhahu, maka ketika membasuh wajahnya, kharaja min wajhi, maka akan keluar dari mukanya, wajahnya, kulli khati'atin, setiap dosa-dosa, kesalahan apa? Naudzubillah ilaiha, yaitu memandang atasnya, artinya memandang dari muka tadi, di aini, yaitu dari matanya. Bagaimana kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'al ma'i, bersama dengan air, atau ma'a akhir qatl ma'i, atau bersama dengan tetesan air. Jadi gambarannya, maaf kalau kita umum mukanya ini, kalau dosa-dosa berkaitan dengan air mata kita, atau lebih jelasnya kaitan dengan mata ini, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah begitu juga wa'idha gosala yadaih, dan apabila membasuh kedua tangan kita, kharaja min yadaih, dan akan keluar dari kedua tangannya kullu khati'atin, dosa-dosa yang berkaitan dengan kesalahan. Karena basyatatha yadahu, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan tangan. Apa aja tangan, mukul orang ataupun buat jelek gitu. Bertangan ma'al ma'i, bersama dengan air, atau ma'a akhir qatl ma'i, atau bersamaan dengan air terakhir, tetesan air terakhir. Wa idza qasala rijlain, dan apabila dibasuh kedua kaki, kharajat kullu khati'atin, yaitu akan keluar dosa-dosa kesalahan masyaqah ketika dia berjalan. Rijlahu, kedua kakinya, ma'al ma'i, bersama dengan air, atau ma'al akhir qatl ma'i, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Hatta yakhruju naqiyan dan dzunub. Nah, ini ujungnya sama tadi. Kalau tadi katanya hadisnya agak terpotong. Ya. Hatta yakhruja naqiyan dan dzunub, sehingga dia keluar. Arti keluar ini setelah dulu naqiyan bersih minat dzunub, dari itu buat dulu belum sholat. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasanya wafihi manafi'u yasiratun, dan di dalam buku itu banyak manfaat. Di antara manfaatnya dosa-dosa kita yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Hari dalam hajat, sementara itu yang bisa saya bacakan di dalam menghilangkan was-was tadi, di antara penyebabnya karena perkara-perkara lain. Ya, perkara lain itu bisa jadi, ini bukan hadis ya, pendapat ulama masalah, bisa jadi ketika dia tidak bersih, dia wudu tapi tidak berwudu. Nah, seperti itu. Ya, berwudunya tidak sempurna. Maksud tidak sempurna ini bukan berarti ini tidak sah wudunya gitu. Jadi menyebabkan ketika sholat tubuhnya was-was ini sifat ragu-ragu yang pada dasarnya dimasuki oleh godaan-godaan setan yang masuk ke dalam kolom manusia. Yang kedua juga bahasanya dengan melakukan satu dosa kemudian dia berwudu dan sholat, itu akan diampuni dosa dan Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin sebelum lanjut ada yang bertanyakan sekitar materi ini ataupun di luar dari materi ini sebenarnya. Kemarin itu penjelas saja belum jelas kalau masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat wudu dulu Pak Ustaz?
Oh ya, kalau misalnya kita masuk dan kita wudhu dan kita berwudhu di rumah ya, artinya tidak sholat wudhu di rumah. Kan bagusnya ketika wudhu di rumah, sholat wudhu di rumah, dan masjid masuk dari masjid. Nah kemudian bagaimana caranya kalau kita wudhunya di masjid kemudian mau sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu dulu? Kalau masih luang waktunya maka kita sholat wudhu dulu. Setelah sholat dulu baru kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Karena dalam kaidah berkaitan dengan masalah masjid ini dalam satu sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, falyarka' raka'atain, maka hendaknya rukuk 2 rakaat. Maksudnya adalah sholat. Ada kalimat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Ya. Jadi sebenarnya kalau waktunya luas ya utamakan dulu sholat dulu baru tahiyatul masjid ya. Utamakan gitu ya. Walaupun kan udah masuk masjid, tapi kan dia pengen sholat dulu, jadi boleh gitu. Berkaitan dengan itu boleh, karena di sini kalimatnya qabla yajlisa, sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjidah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka' raka'atain, maka hendaknya rukuk 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Qabla yajlisa, sebelum dia duduk. Jadi sholat dulu baru tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya mepet, jika kita buat tahiyatul masjid lalu lagi aja nih, udah tahiyatul masjid saja kalau jawab ya. Begitu Pak ya. Ya. Itu berkaitan dengan masjid. Wafi riwayat ukhra, di dalam riwayat lain dari Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata bersabda Nabi kita Muhammad SAW, "Dakhaltul masjidan," aku masuk ke masjid. Faida Rasulullah SAW dari sebuah wahdah. Ya. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW sedang duduk sendirian. Jadi ketika dia masuk masjid, kemudian Nabi dalam keadaan sendiri tadi, berkata, kemudian dia berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatan." Sesungguhnya di dalam masjid ada hak tahiyat. Tahiyat itu, arti tahiyat itu ada penghormatan. Wan tahiyat raka'atani, dan sesungguhnya tahiyat penghormatan atas itu adalah dengan 2 rakaat. Fakum, maka berdirilah. Maka ketika Nabi lagi sendiri, sama dia zikir gitu ya, tiba-tiba Abu Dzar datang duduk gitu. Nah, Nabi juga suruh naik, kamu berdiri, karena dikatakan inna lil masjidi tahiyatan, maka sesungguhnya masjid itu ada penghormatan. Wa inna tahiyatahu atani, karena penghormatan itu dengan cara 2 rakaat. Maka dikatakan tahiyatul masjid, tahiyat ini penghormatan masjid. Fakum, maka hendaknya kami berdiri. Faraq abungan, maka lakukanlah 2 rakaat itu. Fakum itu rakaat 2, lalu saya berdiri dan sembahyang 2 rakaat. Itu ditujukan kepada Abu Dzar. Di dalam hadis katakan inna buyutallah fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid. Fa inna haqqan, ya. Karena hak Allah Ta'ala ayyuklima, untuk menghormati, memuliakan manzara fiha, buat orang
orang yang berziarah bilangnya. Atijah itu yang mendatangi. Jadi bahasanya rumah Allah itu masjid. Jadi kalau kita datang itu berarti Allah memuliakan kita. Bahasa kita ini tamu Allah. Nah untuk karena kita dimuliakan, kompensasinya buat kita apa? Melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi berkaitan dengan itu dibolehkan. Ya. Dan pun kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwasanya betapa sholat kendati sunnah, ya, maka itu amat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kaitannya dengan masalah sholat tahiyatul masjid dan sholat wudu. Ya. Jadi kalau bisa tadi kaitannya dengan sholat wudu dan tahiyatul masjid ada dengan cara wudu dulu baru tahiyatul masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah satu sahabat Bilal ketika sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, ya Bilal, perbuatan amaliyah apa yang kamu kerjakan di dalam Islam? Jadi ketika tanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, Bilal menjawab, aku tidak pernah melakukan kecuali ketika saya berwudu kemudian saya sholat. Ya, baik malam maupun siang itu perbuatan. Kenapa ya Rasulullah? Karena aku mendengar terompah kamu itu sudah di dalam surga, luar biasa. Jadi orang yang melaksanakan wudu itu kata Nabi, salah satu sahabat adalah Bilal. Jadi habis wudu kemudian sholat langsung wudu. Sehingga kata Nabi, apa sih bahasa kita? Amalan apa sih, perbuatan amal apa sih sehingga saya mendengar terompah kamu udah dalam surga. Ternyata melaksanakan wudu kemudian sholat. Walaupun malam maupun siang, jadi ketika wudu dia sholat. Itu hebat. Beda dengan ibu-ibu loh, hebat juga. Kalau tarawih belum datang, sejadahnya udah keluar. Ya gitu Bu ya. Enggak, di rumah ada gitu kan. Kalau datang, dimarahin apa? Sejadahnya sampai sholat. Orang yang bersahabat sejadahnya sampai, beda bilang rumahnya masuk surga gitu kan. Itu disebabkan karena mendawamkan wudu yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Nah, ini sangat luar biasa. Sahabat Bilal ini sampai terompahnya sudah sampai ke surga juga. Ya ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua pertanyaan kaitan dengan masalah pelaksanaan dan tekad sholat. Perlakuan makmum dalam hal ini, pada intinya doa yang dibaca bacaan dalam sholat pada intinya itu adalah doa. Doa apa saja selain pakemnya yang dalam sholat itu boleh dibaca. Yang pertama, selain bacaan doa yang pakemnya yang sudah ada dalam sholat, apakah diperbolehkan doa yang lain dibaca pada saat sholat? Nah, terus cara membacanya itu jahar atau sir. Jadi kalau kita baca jahar mengganggu kepada tetangga kita yang ada di kanan kiri. Ini soal apa nih? Masalah sholat. Makmum ini. Makmum, perlakuan makmum. Kalau imam kan ada jahar. Makmum ini. Ya, yang disebut kalimat makmum ini bacaan-bacaan dan sir. Tapi sirnya bacaan pelan tapi dia dengar gitu. Ya. Itu sir namanya. Sir didengar oleh kita sendiri. Nggak sampai tetangga kanan kita dengar gitu. Dan juga kalau Ya kan? ini agak nggak normal, agak kencang dia, kenapa nggak dengar gitu. Yang jadi masalah kan gitu kan. Dia baca sir nggak dengar kencangnya nggak, padahal kata tetangga yang kencang bener nih katanya. Akhirnya voltase tinggi, dia berasa nggak kencang kok. Kok disoda? Itu lama lah kalau begitu ya. Iya, itu syak deh, kecuali ya. Tapi yang Kecuali, sir kita dengar. Nanti kalau kita dengar berarti kan saus gitu kan. Jadi kalau bisa
misalnya memang kalau kenceng, apalagi kenceng bener kan gitu. Ya. Tapi kembali Pak Haji, kendati pun mengganggu yang lain, tergantung apa konsentrasi kita. Ya, ada ulama menganalkan gini, tiba penjahit, walaupun dia ngobrol, tetap jahit tangannya nggak kena. Kenapa? Tapi ngobrol, dia jahit tetap ngobrol. Kenapa? Konsentrasi dia gitu. Nah orang kalau konsentrasi, walaupun berisik, ya kelihatan. Nah itu ya makomnya beda ya. Kalau kita kena tangan kita. Kalau kita kena, dia jahit ngobrol aja, tetap aja jahit jalan nggak kena tangannya. Tuh bahasanya kita sholat, kalau kita konsentrasi kendati kanan kirinya itu ada bisa apa nggak kena kita musuh. Untuk mencapai itu lah susah. Ya, maka ada ulama mengatakan as-sholatu minal akhirah. Sholat itu merupakan kegiatan akhirat. Fa idza dakhalta fiha, kalau kamu sudah masuk sholat, kharajta minad dunya, kamu keluar dari dunia. Tapi semua perkara dunia hilangkan. Mampu enggak? Ya, kita coba, ya Allah namanya. Latihan gitu. Ya. Apalagi maaf nih bapak-bapak gitu, mau berangkat anak kita duit marah karena ngajar kita mau bantuin duit nggak bantuin, mesti kan nggak bantuin. Anak itu marah, pas jadi imam, kacau udah pasti. Anak ini marah, kacau pas Allah apa iya tadi marahin anak ya gitu kan. Apalagi bingung lagi masak gitu kan. Jadi masak kan, Allah Akbar tadi masak ikan jangan-jangan dari kucing. Jadi untuk mencapai itu ya hudurul qalbi, hudurul akli, paling tidak ada dua antara hati dengan akal ada relasinya sehingga akal kita nggak melayang gitu kan. Nah kalau kita konsentrasi tadi, kendati pun berisik apa bisa nggak bisa. Sama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ya itu dia dalam ketika dikena panah itu minta cabutnya itu ketika di dalam sholat. Ketika anak panah dicabut dipotek itu kan kalau ujungnya itu kan masuk nggak bisa. Kalau sekarang kan harus dioperasi. Maka ketika itu sakitnya luar biasa, sahabat juga tega dengan Sayyidina Ali. Maka ketika itu Sayyidina Ali apa? Nanti kamu cabut ketika saya sholat sunnah. Maka ketika sholat sunnah para sahabat coba mungkin apa namanya? Kanan kiri dibelek dicabut dia sholat. Pas habis sholat nanya udah dicabut udah ya Ali kita berasa itu karena konsentrasi tadi ya. Kalau kita enggak kan gitu kan kita lagi sholat apapun yang ada kita kedengeran ya. Dulu ada kasus gini ini tahu cerita bener atau fiktif ya. Jadi ceritanya nih Pak Haji sholat asar itu terlambat, sholat di rumah bukan Umar bin Khattab ya. Khattab ketika itu sholat asar orang udah buat masjid baru datang beda. Habis sholat ada tamu, Assalamualaikum, salam. Wajib ada Pak Haji deh, habis sholat. Kenapa? Mengundang tahlil. Tolong bilangin ya. Ya, rupanya Bu Haji lupa bilang nih. Lupa bilang, contohnya pulang ya bisa bawa berkat. Berkat katakan yang Bu Haji dari mana tuh tahlil? Emang tahlil? Iya. Kan saya belum bilang. Tadi waktu sholat saya dengar. Bener kagak Pak cerita. Konsentrasi. Jadi artinya memang khusyuk amat sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan sholat. Jadi sekali lagi, kendati pun nanti maaf ya ada orang yang agak kencang, kita urusan gitu. Kendati pasti mengganggu, tapi kalau kita belum mampu enggak. Tapi kalau kita khusyuk pada bacaan kita, insya Allah tidak akan terganggu. Tapi kalau makom kita pasti terganggu, kedengeran ya, kedengeran makom kita. Doa itu yang boleh dibaca dalam sholat. Doa maksudnya doa sujud ya? Ya. Sujud nih. Apa doa yang mana mesti dalam sholat kita? Ya. Ya, kan itu ada pakemnya toh, Pak. Ya. Doa iftitah itu ada dua, Allahu Akbar kabira sama yang satunya lagi. Ya. Selain yang ada di dalam pakem itu aturan yang sudah ada, apakah boleh doa-doa yang lain dibaca dalam sholat? Ya bisa, karena kan kalau dalam bahasa istilah apa fikih namanya istimbat hukum pengambilan dalil. Kalau kita itu dalam fikih sunnah itu ada empat. Mulai dari Allah bertakbir itu ada tiga jenis juga. Allah mabaik baik ini ada kita sendiri, tapi ada tiga. Nah, selain dari itu nggak bisa kendati pun tuh sunnahnya sunnah hayat.
Hadis sunnahnya sunnah yang apabila tidak dibaca tidak menghilangkan keabsahan, tapi harus membutuhkan dalil. Dalil ini yaitu aturan cara untuk melaksanakan. Nah, kalau dalil itu nggak ada dalil untuk tahiyat itu di luar dari itu, maka tidak boleh karena bacaan sholat. Kalau misalnya khiyar memilih silakan. Ya. Seperti kita ketika ruku, ya ruku kalau Imam Ahmad menyebutkan ruku itu cuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Imam Ahmad. Ya. Tapi kalau Imam Muslim subhana rabbiyal azim, ya wa bihamdi. Kalau kita khiyar milih mau mana? Wah, saya biasa kayak gitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa-apa karena ada dalilnya Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Muslim subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Sama ketika kita i'tidal bangun dari ruku, kita biasa dengan kalimat sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu karena ada asbabul wurud, ya. Ketika subuh, ketika para sahabat mau subuh, tiba-tiba di depan ada orang. Karena sudah kuat, nggak berani nyalip dengan tadi takziman wa takriman. Tapi dia mencoba doa kepada Allah, mudah-mudahan saya dapat sholat jamaah. Ya. Ketika itu bacaan interval semua takbir Allah Akbar. Ya. Sampai ketika ruku Allah Akbar. Ketika i'tidal Allah Akbar juga. Jadi semua Allah Akbar. Tapi ketika depan masjid orang itu lurus, ternyata orang Yahudi karena pagi-pagi tidak kelihatan. Orang sana sama pakai gamis sana. Ternyata bukan orang Islam. Orang Yahudi. Akhirnya dia masuk masjid. Tapi ternyata Allah memberikan kabulkan orang tadi. Saya nggak tahu tadi itu siapa sama siapa, namanya lupa. Dikabulkan sehingga ketika Nabi lagi ruku itu ditekan malaikat. Ditekan malaikat, rukunya lama. Maka ketika dia datang, dia takbir untuk ruku, baru diangkat oleh malaikat. Makanya bacanya berbeda. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allah tidak. Allah mendengarkan apa-apa pujian dari orang tadi, sehingga doanya dikabulkan. Sehingga sejak itulah ya bacaan sami Allahu liman hamidah. Benar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Tapi apabila sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran mubarakan fi, itu boleh juga karena ada hadisnya. Ya, ada juga. Tapi kalau agak beda jangan hitungin. Kita pernah masjid mana tiba-tiba beda, hitungin aja. Ya. Hamdan katsiran mubarakan fi. Ya, kalau biasa kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu baca hamdan katsiran mubarakan fi. Kalau nggak paham baca fi, ya ada apa nih? Jadi pasti gitu kan. Bacanya beda kan gitu ya. Itu ada dalilnya istimbat hukum. Tapi kalau di luar yang dari istimbat hukum tadi ya tidak dibolehkan. Ya. Kecuali ketika sujud terakhir. Sujud terakhir itu kan disuruhnya berdoa waliyas'al waliyarqab. Mintalah kamu kepada Allah dan mengharap. Ya. Minta Allah. Nah, Nabi waris hadisnya ada Nabi baca apa? Allahumma firli itu doa Nabi ada ampunan di situ. Nah, karena itu tempat mustajabah, maka boleh kita dengan doa keinginan kita masing-masing apa saja. Tapi tidak boleh dijaharkan sir, tapi dalam hati. Contoh misalnya ketika berbaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi selesai kita minta apa saja, tapi jangan dijaharkan dalam hati saja. Karena di situ tempat-tempat ataupun tempat mustajabah. Apakah sholat wajib? Enggak, sholat wajib kan sholat sunnah yang penting sholat. Jadi sholat terakhir. Ya, wasajidu yasjudu ala qadamil ta'ala. Ketika kamu sujud, posisi kamu berada di hadapan Allah. Falyas'al wa minta Allah mengharap, maka dibolehkan. Ya. Tapi kalau mengikuti ulama, mintanya seragam itu ada 3 minimal. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma zidni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah apa? Kenapa 3 itu? Itu item yang penting. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mau kepadamu mati dalam husnul khatimah. Cita-cita orang mukmin kan gitu, mati dalam husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma zidni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan
kepadaku tobat nasuha sebelum mati. Kalau sudah tobat, kemudian terima tobat, ya kan nggak punya dosa. Kalau nggak punya dosa, berarti nggak mungkin Allah masukkan ke dalam neraka, nggak ada alasan Allah. Pasti masuk ke dalam surga, walaupun pahalanya cepat. Di rumah itu pahala cuma cepat, itu berapa tahun? 40 tahun. Sedikit, masuk juga, masuk. Tapi yang darah surga, surga paling rendah. Nah, ya, yang ketiga, yang paling betul sabit kolbi ada di ya Allah yang suka bolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dan agama. Jadi artinya sabit terus ibadah. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau minta lain silakan, itu nggak disihkan ya, silakan. Mungkin ya Pak, mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ma'alil aman jahilna alina alumana fina wa sabbatin wa qiyatu dhunubina wa wahdina min inni kunna alina min fadlikum ta'ala wa rahmatikum wa alina min barakati wa ta'ati wa jahilna dunia wa dunia akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.